Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana al-imana wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-ghaidi ilal jannati daris salam wa ala alihi wa ashabihin nujumin nayyirati wa masabihidh dhalam. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, melanjutkan bahasan kita tentang dua hal ibadah dengan harta. Yang pertama, menolong orang, yang berkaitan dengan hutang. Kemudian yang kedua adalah dengan sedekah. Sedekah adalah merupakan salah satu di antara ibadah yang sangat dianjurkan. Ibadah yang apabila sudah terbiasa dilakukan, seorang itu tidak memandang dirinya sedang luas ataupun sedang sempit. Bahkan di antara salah satu tanda orang yang bertakwa digambarkan oleh Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang selalu menginfakkan hartanya fis sarra, dalam keadaan senang, wad dharra, maupun dalam keadaan susah. Maka sedekah sepanjang tahun, bahkan sepanjang hidup kita, harus selalu menjadi perhatian kita. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan seperti sekarang, yang tentu saja pahala sedekah akan berlipat ganda sebagaimana dilipat gandakannya amal-amal di bulan Ramadan ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya al-abdu tahta dhilli sadaqatih. Nanti di akhirat seseorang akan bernaung, berlindung di bawah perlindungan sedekahnya. Berarti berlakulah orang yang banyak sedekahnya akan banyak perlindungan untuk dia di akhirat. Orang yang sedikit sedekahnya juga demikian, akan sedikit juga perlindungan untuknya di akhirat nanti. Di samping ibadah-ibadah yang lain, sedekah sangatlah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan yang tadi saya sampaikan, salah satu tanda ciri orang yang bertakwa, orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan luas ataupun senang, maupun dalam keadaan dharra, dalam keadaan sempit. Berarti sedekah ini menjadi sebuah attitude, menjadi sebuah sikap untuk kita untuk selalu peduli membantu orang-orang di dalam kehidupan dia. Sedekah adalah merupakan salah satu amal yang dengannya harta akan berkurang. Baik sedekah itu sedekah wajib dalam bentuk zakat, ataupun sedekah yang sunnah dalam bentuk infak. Tentu saja orang-orang dalam soal harta akan memiliki perhitungan yang sangat matang. Tidak ada orang yang mau kehilangan hartanya secara percuma dan sia-sia. Nah, sedekah meskipun secara hitungan matematis akan mengurangi harta, akan mengurangi jumlah harta, tetapi secara hitungan non matematis, hitungan pada Allah Subhanahu wa taala, dia justru akan bertambah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasa malun min sadaqah.
tidak akan pernah berkurang harta disebabkan karena sedekah. Bal yazdad 1 kali, bal yazdad 2 kali, bal yazdad 3 kali. Rasulullah katakan harta akan bertambah manfaatnya, bertambah keberkahannya, dan bertambah kebaikannya dengan bersedekah. Sedekah adalah merupakan salah satu sikap dari seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana puasa adalah merupakan salah satu jalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengangkat kepedulian kita yang sudah ada dalam diri kita semakin besar, semakin tumbuh dan semakin berkembang, sehingga sedekah menjadi sebuah kegiatan harian kita tanpa memandang berapa yang kita miliki, tetapi sedekah adalah merupakan kewajiban buat kita. Alangkah senangnya orang yang sudah biasa bersedekah. Alangkah bahagianya orang yang sudah bersedekah. Jadi ada 2 perbandingan di sini. Kalau hutang yang tidak dibayar akan membebani pemiliknya nanti di akhirat, sehingga bisa jadi dia pahalanya akan berkurang, amalnya akan berkurang, tetapi sedekah justru akan melindungi orang-orang yang melaksanakan dan mengeluarkannya. Kedua-duanya ini merupakan ibadah harta. Membayar hutang adalah ibadah karena menunaikan kewajiban kita sendiri. Bahkan dalam surah An-Nisa Allah berulang-ulang mengatakan pembagian warisan pun tidak dilakukan sebelum hutang ditunaikan. Sementara sedekah akan mengangkat seorang yang melakukannya, akan mengangkat pelakunya dari lembah kehinaan menjadi lembah yang sangat menyenangkan. Itulah sedekah perbandingannya. Maka 2 sikap ini, membayar hutang dan bersedekah, hati-hati dan harus kita periksa diri kita, betul-betul kita introspeksi diri kita supaya tidak ada yang bisa membuat hati kita gusai dan risau. Seorang yang mati syahid adalah kematian yang luar biasa. Tetapi mati syahid pun akan kalah dengan hutang yang belum dibayar. Akan musnah kesyahidan karena hutang yang belum dibayar. Sementara sedekah, seorang yang mungkin ibadahnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu rajin, tidak terlalu melimpah, tetapi dengan sedekah yang dia lakukan, ibadah-ibadah lain akan terangkat. Itulah sedekah dan itulah hutang. Keduanya adalah harta yang betul-betul kalau tidak dibayar akan merugikan kita, dan kalau kita tunaikan akan menguntungkan kita. Raihlah keuntungan dunia akhirat dengan sedekah. Di dunia dengan kita sedekah akan menyenangkan hati orang dan membuat sikap orang baik kepada kita. Meskipun itu bukan tujuan daripada orang yang bersedekah, dan di akhirat sedekah akan mengangkat kita, menolong kita, memberikan syafaat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.